Yon punya pengalaman yang sangat mistis, itu pernah dilihatin barang goib apa Mbak Yon? Ya barang goib saya pernah dilihat Kanjeng Ratu Kidul di Alas Purwo di Parangireng. Itu ceritanya bagaimana? Selamat pagi guys, para subscriber Mbah Suro Channel dimanapun Anda berada. Dan tentunya kali ini saya lagi ada di sebuah perkebunan ya guys. Kali ini saya tidak mengeliput tanaman, tapi saya kali ini mau berbincang-bincang yaitu salah satu spiritual atau salah satu petapan dari Alas Purwo yang bernama Mbayon Nogososro. Ya tentunya ya, kali ini langsung kita temui beliau yang sudah ada di dekat saya ini guys ya. Inilah beliau. Ya para spiritual ada 30 tahun itu saya namanya Mbah Yoyon Nogososro. Ya, ya. Para spiritual ada di Purwo itu cari wangsit, cari berpengalaman. Ada gua Padepokan, ada gua istana di alas hutan Alas Purwo ini. Marilah kita di sana mencari ilmu kebaikan, mencari spiritual yang bagus, bahwa anugerah dari Tuhan yang Maha Esa di sana. Bayan itu di sana banyak Mbak ya, katanya orang mencari wangsit, mencari pesugihan katanya di Alas Purwo. Apa ya Mbak? Ada orang cari pesugihan itu kalau syariat agama sebenarnya tidak boleh. Ya. Tidak boleh orang-orang cari pesugihan gitu. Jadi terus Bayan itu di sana itu bertapa atau mencari ilmu Mbak sebenarnya Mbak di sana itu? Mencari ilmu pengalaman. Pengalaman ya. Ya di sana. Itu sejak umur berapa Mbak? Sejak umur 15 tahun. Ya guys, inilah guys, Bayon ini salah satu spiritual dari Alas Purwo yang bertapa selama 30 tahun ya guys. Dan sekarang di rumah ini jadi spiritual ya guys. Ya itu kalau ada pasien yang kesurupan, pasien sakit, Bayon bisa menyembuhkan. Mbah itu di sana katanya Bayon dapat batu, itu batu pengasihan Bayon katanya Bayon. Bisa diceritakan Bayon itu saat menemukan atau mendapatkan batu pengasihan itu Bayon? Ya sahabat bantu kan ada orang tua itu namanya kecil orangnya, ya, pendek, ya, tua, ya. Terus dapat saya batu pengasihan. Itu di Alas Purwo itu Bayon? Ada di Alas Purwo itu. Jadi kronologinya mendapatkan batu pengasihan itu Bayon. Terus sekarang itu batunya masih disimpan Bayon? Masih kan kembalilah ke hutan Alas Purwo lagi, belum datang. Oh, masih kembali lagi ke sana. Ya. Terus itu di Alas Purwo itu Bayon pernah dilihatin sosok-sosok apa aja, makhluk-makhluk astral. Katanya di sana itu banyak demit-demit atau banyak makhluk astral yang hidup di sana Mbah. Katanya itu Alas Purwo itu merupakan kerajaan jin. Apa benar Mbah Yon? Betul kerajaan jin. Terus kalau di sana itu tidak boleh ngomong-ngomong sembarangan, ngomong ini nggak boleh, harus ditata hati-hati Mbah Yon katanya. Apa ya Mbah Yon? Betul, harus hati-hati di sana. Harus hati-hati berhadapan di Alas Purwo ini. Itu di sana kan katanya banyak gua. Itu bisa disebutkan gua apa aja Mbah Yon di sana? Gua Padepokan, Paselo Penangkep, istana. Terus Itu ada namanya di situ. Itu yang paling sangat mistis tuh di daerah gua mana yang sangat mistis sekali? Itu di Gua Putri, itu mistis sekali di Gua Putri. Itu banyak petapan atau banyak hal-hal gaib Bayon? Banyak hal-hal gaib. Bisa diceritakan lah salah satu yang Bayon punya pengalaman yang sangat mistis, itu pernah dilihatin barang gaib apa Bayon? Ya barang gaib saya pernah dilihat Kanjeng Ratu Kidul di Alas Purwo di Parangireng. Itu ceritanya bagaimana? Biar subscriber biar tahu. Itu sebenarnya harus kita hati-hati, kita jangan minta uang kepada orang. Ya. Itu di sana itu tidak bagus. Itu sebenarnya. Itu cuma pesan itu aja. Ya. Terus Bayon, itu Bayon kan sekarang pulang di rumah itu katanya banyak pasien Bayon yang datang itu minta apa? Katanya itu yang ada orang yang kesurupan. Kan kemarin saya itu sowan ke rumah Bayon, itu cuma kakak Bayon yang di rumah, katanya itu sedang mengobati pasien yang sedang kesurupan. Itu bisa diceritakan Bayon? Itu ya saya kasih doa bisa sembuh lah, karena Tuhan yang Maha Esa, lantaran dari saya ya, lantaran itu bisa sembuh. Dan tidak minta uang di Alas Purwo itu ada dulu, ada orang kesurupan. Itu juga ditambani itu sembuh ya? Sembuh. Iya nih guys, Mbah Yon yaitu seorang spiritual atau yang
bertapa di Alas Purwo ya. Sekarang yang sudah di rumah, sekarang menjadi seorang bopo guru atau seorang spiritual. Bayon ini selama di rumah tidak pernah lagi ke Alas Purwo, Bayon? Enggak pernah. Ini sudah lama di rumah ya? Ya sudah lama. Ya guys, itu Bayon kan pulang ini dari Alas Purwo terus ke rumah itu mendapat wangsit apa itu selama di rumah, apa tidak pernah mendapat wangsit? Enggak, saya pulang aja sendiri. Pulang sendiri? Ya. Jadi jalan kaki apa? Ya naik sepeda pancal. Oh, naik sepeda pancal? Ya. Inilah guys ya, berbincang-bincang dengan Bayon, salah satu spiritual ya. Berjumpa dengan Alas Purwo. Berjumpalah dengan di Alas Purwo ini. Saya pernah di Royatan di selatan Pantai Pancer, agak ke selatan. Ya. Agak selatan sedikit itu Ya. ada namanya Royatan. Ya. Itu bernama Mbah Dan, dulu Ya. ada orang pertapaan. Itu orang mana, Bayon? Oh, itu orangnya sebenarnya orang dari Sulawesi Utara. Ya, terus lama di situ? Oh, sudah lama di situ. Di situ sudah lama. Pertapaan itu sudah lama. Pertapaan. Itu kira-kira sudah umurnya berapa itu? Kalau di Sudah ada 80 orangnya. ya. Sekarang masih tetap di Alas Purwo sana? Ya kadang kelihatan kadang tidak orangnya itu. Oh, jadi sudah cara pertapannya itu sudah lama Bayon berarti ya? Sudah lama itu pertapaan, sudah lama. Itu Bayon kenal dengan dia? Sudah kenal gitu. Namanya siapa itu? Mbah Dan? Mbah Dan. Dari Sulawesi ya? Ya dari Sulawesi Utara. Jadi sama Bayon tuh duluan mana tapanya dengan Mbah Dan itu? Dulang Bandan. Dulu Mbah Dan ya? Wes, Saya tak geranin itu spiritual di sana itu. Saya pernah dengan Pak Hardi orang Blitar. ya, Di sana adalah spiritual adalah kita. ya, Spiritual kita adalah kita doa pada spiritual kita, doa. Saya senang spiritual itu, doa spiritual. Saya senang berdoa yang ambillah yang ada mistis yang bagus. Disitulah sana. Inilah Mas yang liput adalah Mas Mas Budi Santoso ya. iya. Ini namanya Mas Budi Santoso yang liput ini. Saya berpengalaman sudah lama di hutan Alas Purwo. Wah, saya berdoanya percaya kepada Sasto Jindro, Ayu Niningrat Ayunya Mukti. Itu bahasa apa Mbah? Sastra apa bahasa Jawa Mbah? Bahasa sastra Itu. Jawa. Ya. Oh, ini guys ya, Bayon mengartikan bahasa sastra Jawa. Saya juga tidak paham ini karena Bayon itu merupakan petapan. Jadi petapan itu Jawanya itu sangat kental banget. Monggo Bayon, ceritakan lagi. Ya, saya senang dari pertapa Alas Purwo, cari wangsit yang kebagusan. Toto Raharjo Gemah Ripah Loh Jinawi di hutan Alas Purwo. Oh, jadi gitu Mbah. Toto Raharjo Gemah Ripah Loh Jinawi. Loh Jinawi di hutan Alas Purwo. Jadi itu ilmu kejawen ya Bayon ya? Ya, ilmu kejawen. Ilmu kejawen. Jadi kayak saya ini tidak paham Bayon ya. Memang saya orang Jawa tapi belum, memang ilmunya itu tinggi sampean Bayon ibarat Bayon. Nggih, tinggi saya tuh ada ilmunya. Terus Bayon bisa diceritakan lagi Bayon? Ya, bisa diceritakan sebagai sastra Jawa. Iya. Sastra Jawa. Hayun itu adalah di hutan di Laut Tanggulastri. Pernah saya jalan kaki. Pernah Di pantai itu. Ada 2 kilo laut di Tanggulastri itu. Itu jalan kaki ya? Ya, di Laut Tanggulastri. Terus makan minumnya Bayon itu bagaimana Bayon selama di sana Bayon? Ya, dikasih orang-orang itu. Minta gitu? Enggak pernah. Oh, enggak pernah. Dikasih orang itu ya? Ya. Itu seperti murid-murid apa itu datang ngasih makanan gitu Bayon? Ya, yang ngasih makanan. Ngasih makanan. Iya. Terus bisa ceritakan lagi Bayon? Alas Purwo itu sebenarnya adalah sakral. Dulu Alas Purwo itu disakralkan di hutan Alas Purwo. Iya. Alas Purwo itu ada pertapaan tinggalan sejarah Bung Karno di Gua Soekarno ada. Itu di sana. Ya, Memang katanya Bung Karno pernah di sana ya Mbak ya? Pernah Iya. di sana. Bisa ceritakan Bayon? Ya, itu karena
matinya tahun 70, sebenarnya tidak mati, sebenarnya ada di hutan Alas Purwo. Karena orang gaib itu namanya. Roh-roh gaib di sana. Jadi tidak kasat mata Mbak Yon ya? Tidak kasat mata itu. Terus Mbak Yon itu selama di sana itu kan mengalami hal-hal mistis Mbak Yon ya? Ya, Itu banyak Mbak Yon petapan-petapan dari sana Mbak Yon? oh Dari ada. Alas Purwo, Mbak Yon? Ya ada cara pertapan. Tapi belum tentu itu cara pertapan tuh cari ilmu kebenaran. Kadang ada yang minta cari uang, ada. Ada ya? Nah, kalau saya tidak, Salah gunakan lah Mbak Yon ya? ya salah gunakan itu. Salah gunakan. Jadi kalau Mbak Yon tuh bener-bener mencari ilmu Mbak Yon ya? Ya benar-benar mencari ilmu kebaikan. Ya. Ini guys ya, Mbak Yon selagi sosok spiritual atau sosok petapan ya, dia pernah mengalami jalan kaki dari Purwo sampai ke rumahnya. Monggo Mbak Yon bisa ceritakan lagi Mbak Yon pengalamannya? Ya pengalamannya saya pernah 3 hari cuma meminum air aja pernah. Pernah? Ya Nggak makan Mbak Yon ya? tidak makan, cuma minum air aja pernah. Itu tidak tidur? Tidak pernah itu. Sudah Mbak Yon? Sudah. Oke guys ya, sampai di sini dulu guys ya perjumpaan bersama Mbak Suro Channel. Ini adalah Mbak Yon, seorang sosok spiritual atau seorang sosok petapan ya yang bernama Mbah Yon Nogo Sosro. Kenapa dikasih Mbah Yon Nogo Sosro? Karena dulu masa kecilnya katanya kakak-kakaknya sering minum teh botol Sosro. Ya Mbak Yon? Ya ya. Oke Mbak Yon ya. Oke. Salamnya buat para subscriber Mbak Suro Channel. Mas, terima kasih Mas Budi Santoso. Ya. Terus? Ya, terima kasih. Ini bisa dicermati, Ya. bisa ditonton seluruh warga Indonesia. Ya. Mohon Mbak Yon buat subscriber para pamitan. Ya, saya matur kesuwun. Ya. Assalamualaikum bagi agama Hindu. Ya. Mengucapkan Om Swastiastu Nama Budaya. Ya. Bagi agama Hindu Ya. mengucapkan Om Swastiastu Nama Budaya. Ya. Om Swastiastu Nama Budaya. Nama budaya. Oke guys ya, sampai di sini dulu saya akhiri. Wali topik walidaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.